Oke guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemberitahuan yang baru dari YouTube guys. Jadi hari ini tanggal 10 Maret 2021 masuk pemberitahuan pada tengah malam dari tim YouTube berupa perubahan yang sangat penting guys bagi semua kreator yang ada di dunia ini. Perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Jadi guys, sekarang semua kreator harus membayar pajak ke YouTube, yaitu bagi orang Amerika Serikat aja guys. Bagi orang Amerika Serikat yang menonton video di YouTube maka akan kena potongan pajak dari iklan ataupun super chat dan yang lainnya guys. Maka akan dikenakan pajak. Tapi kalau yang di luar Amerika Serikat yang menonton video di YouTube dia nggak kena. Yang kena hanya orang Amerika Serikat aja yang berdomisili di Amerika Serikat yang akan kena potongan pajak dari setiap penghasilannya guys. Jadi kalau untuk hitungan pemotongan pajaknya ini untuk akun bisnis di YouTube dia akan kena potongan 30%, kalau untuk yang individual 24% guys. Jadi silahkan isi formulir pajak Anda nanti di akun AdSense. Batas akhirnya itu 31 Mei. Kalau belum juga diisi maka akan otomatis dipotong oleh Google AdSense sebanyak 24% dari penghasilannya itu guys. Karena Juni akan berlaku. Dan untuk pengisian formulir pajak ini hanya berlaku 3 tahun sekali. Jadi sekali 3 tahun kita ngisi formulir, sekali 3 tahun kita ngisi formulir lagi guys. Paling cepat Juni 2021. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke Google AdSense guys. Kita masuk dulu ke Google AdSense. Karena untuk pengeditan ataupun pengisian formulirnya ada di Google AdSense guys. Terus kita masuk ke titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini guys, yang dekat saldo kita ada di sini, lihat pembayaran. Dan di sini udah ada berupa notifikasi yang di latar belakang warna merah, berarti itu kalau udah merah itu udah urgent kali, itulah udah urgent dikelola info pajak. Tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke, kita kelola info pajak dulu. Jadi di sini kita melanjutkan verifikasi diri Anda terlebih dahulu, masukkan kata sandi. Setelah kita masukkan berikutnya. Jadi di sini info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harus jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Jenis akun Minarjen Lewis perorangan atau non individu atau entitas perorangan, karena akun ini adalah perorangan guys. Terus kita klik berikutnya,
Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak. Oke, berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W sampai 8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan. W8 band formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim pajak. WBECI formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Jadi kalau ini karena perorangan sama yang bukan orang Amerika Serikat, maka dipilih yang W8BEN yang pertama ya guys. Terus mulai formulir W8. Alamat negara pengguna Indonesia. Terus nomor identitas wajib pajak. Tin asing opsional kecuali Anda mengklaim perjanjian pajak, berarti nggak usah. Terus ITIN atau SN opsional juga, berarti nggak mesti kali. Di sini kita isi dulu alamat negara Indonesia. Baris alamat ini kita isi sesuai dengan yang di apa aja di akun pembayaran kita di Google AdSense guys. Kalau aku pakai itu. Checklist aja guys. Terus langkah berikutnya yang ketiga adalah perjanjian pajak. Pilih aja tidak, karena perjanjian pajak ini apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Tidak. Untuk undang-undang pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Oke guys, kita pilih aja tidak. Terus yang berikutnya ini adalah perhatiin jauh dokumen guys. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat. Tinjau PDF dan konfirmasi informasi Anda. Formulir kita checklist saja. Oke, berikutnya. Oke, di nomor 5 guys, di sini sertifikasi. Jadi di sertifikasi ini adalah tanda tangan Anda bahwa Anda yang membuat lengkap surat perjanjian ini guys, sesuai dengan nama channel yang ada di YouTube Anda guys. Terus di sini apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Jadi di sini pilih aja, terserah. Kalau apakah Anda yang diwakili, silahkan. Yang tidak, kalau memang Anda sendiri adalah yang menandatangani, silahkan pilih ya. Terus berikutnya di aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Di sini pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di sebagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Di sini kita pilih tidak. Terus kita centang saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau aplikasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Kita centang guys. Terus yang terakhir, terus pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran?
Yang pertama, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada belum menerima pembayaran. Terus yang kedua, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Karena akun ini sudah pernah menerima pembayaran, jadi dipilih yang kedua guys. Saya memberikan info untuk pembayaran yang sudah pernah menerima pembayaran guys. Oke, kita centang lagi yang di bawahnya. Terus perubahan ini opsional, jadi nggak perlu diisi pun nggak apa-apa, langsung kita aja kita kirim. Oke guys, udah siap dan sudah disetujui guys. Oke, mungkin langsung masuk apanya, pemberitahuannya guys dari email. Mungkin gitulah dulu cara untuk pengisian formulir pajak yang berlaku di Amerika Serikat untuk PORES yang berlaku di Amerika Serikat. Dan caranya itu ada 6 apa ya guys, ada 6 tahap yang harus diselesaikan. Mungkin Anda bisa mencontoh video ini dan silahkan dipraktekkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.